adalah ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Dengan adanya Perang Dunia Pertama, maka timbullah beberapa kemunculan bangsa baru di era Perang Dunia, bukan saja dengan kemunculan Jerman karena Partai Nazi, tapi juga sebuah kemunculan bangsa besar yang tanggung di berbagai sektor seperti ekonomi, sosial, dan militer hingga membuat negara adidaya Amerika Serikat menjadi gentar di masa sekarang. Perang Dunia Pertama merupakan faktor pendorong terbentuknya Republik Rakyat Cina yang kita ketahui sekarang ini. Dengan demikian, Perang Dunia Pertama sangat berkontribusi terhadap terjadinya Perang Dingin di Asia. Namun bagaimana bisa Cina terlibat dalam perang Eropa tersebut? Peranan Cina dalam Perang Dunia Pertama dan konflik tersebut bisa membentuk identitas Cina itu sendiri, hingga bisa berhubungan dengan negara belahan barat. Pada waktu itu, bangsa Cina selama ribuan tahun dikuasai oleh dinasti yang memiliki sistem pemerintahan yang baik, kondisi sosial yang stabil, dan kekayaan alam yang melimpah. Namun dengan kondisi tersebut, kekuasaan Kaisar Qing terlengah terhadap dunia luar. Hal itu menimbulkan peperangan yang disebut Perang Opium I dan II pada tahun 1839 sampai 1842 dan 1856 sampai 1860. Hal ini terjadi karena Cina mengalami kekalahan yang telak sampai timbullah konsesi asing. Konsesi tersebut merupakan sepetak wilayah yang dikuasai oleh bangsa asing dan diatur dengan tata hukum yang berbeda dari Kekaisaran Qing, yang mana pada dasarnya konsesi tersebut dikuasai oleh koloni. Berbeda dengan konsesi bangsa lain yang umumnya hanya dikuasai oleh satu bangsa saja, tetapi Kekaisaran Qing dikuasai oleh berbagai bangsa Eropa karena merupakan koloni yang dapat hak atas konsesi tersebut. Seperti contoh, Hong Kong dikuasai oleh Inggris, kemudian Teluk Guizhou dan Shandong milik Jerman, dan lain sebagainya. Praktek tersebut tersebar di seluruh kekuasaan dinasti Qing hingga sejarawan Cina menyebut pada masa itu merupakan periode penghinaan terhadap bangsa Cina karena banyaknya penjajah berdiri di atas tanah bangsanya. Pada masa itu, Kekaisaran Qing dipaksa untuk membuka pasar terhadap investor asing hingga membuat ekonomi mereka hancur karena masuknya produk-produk asing yang menguasai. Sebagai akibatnya timbullah kemiskinan di mana-mana. Pada tahun 1911, sebuah revolusi digerakkan oleh Sun Yat-sen mengakhiri kekuasaan dinasti Qing dan mendirikan negara Republik Cina dengan presiden pertama Sun Yat-sen. Di tahun 1912, jabatan tersebut diberikan kepada Yuan Shikai. Dengan kekosongan populasi di Eropa ini menjadikan Cina Presiden menemukan suatu peluang untuk mendapatkan kredit nasional dengan menawarkan pemuda Cina bekerja di sana untuk kampanye. Dari gantinya, Republik Cina meminta konsesi Jepang dikembalikan. Sekutu menyetujui atas permintaan tersebut. Lalu dikirimlah pekerja Cina melalui Samudra Hindia, namun pada tanggal 17 Februari 1917 kapal Kanas Atos yang membawa 900 pekerja dihancurkan oleh Jerman. Dengan kapal selamnya untuk menghindari hal serupa, kapal Inggris melewati rute Samudra Pasifik di Kanada lalu dilanjutkan ke Perancis. Dari perjalanan tersebut sekitar 3.000 pekerja meninggal dunia sehingga tersisa 140.000 pekerja yang siap memulai pekerjaan mereka. Kontribusi ini mendapatkan hasil terhadap sekutu karena mendapatkan kemenangan. Dan akhirnya Cina diberi hak untuk hadir pada konsesi perdamaian di Paris pada tahun 1919. Republik Cina diwakilkan oleh Louis Naxiang dan Wellington Koo. Mereka meninggalkan Beijing untuk pergi ke Paris ikut konsesi tersebut dengan harapan dikembalikannya wilayah jajahan mereka terutamanya Sador. Namun, tuntutan yang ditambahkan terhadap koloni Jerman di Cina diberikan kepada Jepang bahkan tidak ada konsesi Cina yang dikembalikan. Lebih parahnya lagi, kontribusi pekerja tidak diakui. Mereka selamat dikembalikan ke daerahnya masing-masing dengan gaji yang tidak cukup karena pada saat itu di Cina terjadi inflasi besar-besaran. Pada akhirnya Cina ditinggal dengan rasa dihianati, dihina, dan diramaikan oleh negara barat. Hal tersebut membantu rasa nasionalisme yang berujung demonstrasi sensitif dengan gerakan 4 Mei. Bagi Cina, mempercayai dunia barat tanpa memiliki kekuatan militer dan politik yang baik sangatlah berbahaya. Sebagai akibat sistem demokrasi yang dianggap rendah seperti Eropa dan sekutunya yang dianggap licik dan pengkhianat yang tidak dapat dipercayai.
Hanya satu negara yang mendapat pesan positif dari Cina, yaitu Uni Soviet. Di Uni Soviet, revolusi Bolshevik baru saja menggulingkan Tsar Romanov dan menggantikannya dengan Partai Komunis oleh Vladimir Lenin. Pada tahun 1920, diplomat Lev Karakan menawarkan konsesi tersebut untuk diberikan kepada Cina, dan pada akhirnya Cina menyetujuinya dan diberikan nama Manifesto Karakan pada tahun 1924. Hal tersebut mendapatkan berupa sambutan baik dari mahasiswa ataupun kaum intelektual, dan membuatnya banyak rakyat Cina yang berusaha untuk mempelajari atau mengikuti ideologi komunisme sebagai bentuk penghargaan kepada Rusia dan berharap Cina menjadi lebih baik lagi ke depannya. Lalu, menurut saya, apakah komunis itu sangat baik untuk diterapkan di Indonesia? Tidak juga menurut saya. Karena apa? Karena komunis sangat bertentangan di Indonesia, dan Pancasila bukan berarti juga lebih baik di antara ideologi lain-lainnya. Hanya saja Pancasila menurut saya ideologi yang paling tepat diterapkan di Indonesia. Apa alasannya? Dibanding komunis, komunis tidak mengenal Tuhan, sedangkan Pancasila jelas-jelas tertera pada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di sisi lain, dari segi sosial, komunis tidak mengenal kasta sosial atau sama rata sama rasa. Namun pada Pancasila dijelaskan sesuai pada tupoksinya masing-masing, dan kita tidak bisa mengambil hak orang lain atas hak tersebut. Jadi apa yang terbaik untuk Indonesia tetap Pancasila. Jadi seperti itu dari saya. Terima kasih.